Assalamualaikum teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau eksperimen atau melakukan percobaan teman-teman ya. Membuat PSU tandon double tandon. Jadi tandonnya ada dua, tandon pertama sama tandon kedua. Nah, apakah efektif atau tidak? Nanti saya akan uji langsung menggunakan beban driver power amplifier ya. Oke. Ini di sini sudah saya siapkan ya. Ini komponen utamanya saja. Ada trafo, tentunya ini trafo 5 ampere kecil ya. Terus ada 6 elko. Minimal kalau double tandon ini minimal 6 elko teman-teman, atau 3 set. Nanti satu set buat plus min tandonnya yang pertama, yang kedua plus minnya tandonnya kedua, terus yang ketiga adalah tandon, bukan tandon, itu PSU utamanya teman-teman ya. Nah, terus yang lain-lain adalah dioda. Ini dioda wajib ya. Ini usahakan menggunakan ampere dioda yang di atasnya trafo ya. Terus kabel enggak usah besar-besar karena buat percobaan mungkin leleh lah, enggak di load sampai maksimal ya. Ya kalau drop sih drop, cuma mungkin efektif atau enggaknya nanti bisa kalian nilai sendiri ya. Ini komponen utamanya dulu. Nanti jadi tak gambarkan skemanya di akhir video saja teman-teman. Jadi gambarannya begini teman. Kalau PSU tandon yang tandon cuma satu itu kan ini misalkan maksimal 32 ya. Ini 32 dibuat PSU utama, tandonnya bisa memakai 25 atau 18 ya. Kalau saya biasanya pakai 25 ini buat tandonnya. Nah, kalau double tandon itu kita pakai 3 teman-teman ya. 32, 25 sama 18. Kalau ada 25 lagi yang malah bagus teman-teman, lebih besar. Misalkan dibuat sama juga tidak masalah, 32 ini 32 32, tapi kan nggak ada trafo begitu ya. Lebih baik ya begitu, nanti teman bisa lebih jos teman-teman ya. Karena apa? Karena ini saya pakai yang 100 volt ini, kemungkinan masih bisa yang tandon pertama bisa disuplai sampai 100 volt ya. Ini 100 volt kemungkinan ya 65-an lah. Nanti bisa segituan. Nanti start 90 volt DC. Nanti tandon pertama 90, tandon kedua 90, UPS utamanya 90. Tidak masalah teman-teman. Jadi lebih minimal dropping, tapi ya begitu. Itu hanya pemikiran saya, teori ya teman-teman ya. Nanti kalau prakteknya ngedrop ya wassalam ya. Saya hanya melaksanakan teori ya. Nah, ini nanti sebagai tandon pertama ini saya beli sudah penyok teman-teman ya. Nanti ini keempat ini buat tandon kedua PS utama. Oke. Jadi begitu. Nanti CT-nya ini di tengah-tengah teman-teman ya. Oke, nanti saya rakit dulu, nanti saya gambarkan skemanya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman penampakannya kalau sudah dirakit ya. Nah, ini ada sedikit revisi ya. Ini inputnya cuma 3 aja, artinya hanya ya simetris. AC-nya 2, CT-nya 1. Tidak seperti yang saya bilang di awal video tadi ya, yang menggunakan 25 dan 15. Setelah saya coba ternyata memang lebih unggul yang kalau pakai sama-sama 32 teman. Jadi begini, saya analogikan ya. Ini PSU-nya utama 32 VAC, kalau dijadikan DC kisaran 40-an DC. Nah, yang tandon kedua itu juga 32 volt DC teman-teman. Artinya juga sama-sama 40 volt DC. Kisaran segitulah ya. Nah, yang tandon pertama juga begitu ya. Sekitar 40 volt DC. Jadi PSU utama tandon ke-1 kedua itu sama. Ya, misalkan kalau kamar mandi kan tandonnya biasanya ada 1 kan. Ada yang 2, ada yang 1 gitu ya. Dan itu kapasitasnya mungkin lebih kecil dari kapasitas yang ada di kamar mandi itu. Biasanya begitu. Tapi kalau ini saya analogikan, itu sudah saya coba teman-teman, itu lebih unggul daripada kalau kita memakai tandon yang lebih kecil. Itu sama saja sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bisa
lebih baik begini teman-teman ya, lebih baik begini. Ini memakai catur jari sendiri, maksudnya ini misalkan ada 32 32 32 ya, ada 3 buah, ini bisa dibuat tandon yang lebih maksimal teman-teman ya, jadi lebih bagus. Kalau misalkan ini 25 18 ya sama saja teman-teman, kayak PSU biasa ya, ya tandon cuma kayak PSU biasa teman-teman, ngedropnya sama ya. Ini sudah saya coba saat di 32 itu ngedropnya lebih sedikit ya daripada kita pakai ini, makanya ini saya pakai dua buah kabel AC dan satu CT ini teman-teman ya. Jadi tandon pertama, kedua sama PSU utama itu sama-sama tandonnya sama voltasenya ya. Oke, nanti saya coba teman-teman. Oh iya, belum saya jelaskan ya instalasinya ya. Ini VAC merah 32, abu-abu 32, kuning CT ya. Ini plus min, ini min elko, ini min elko, ini masih ada tegangannya teman-teman. Ini min elko ya. Ini plus dijadikan CT, nanti kita jadikan CT atau grounding. Terus ini minnya tandon pertama kena plusnya tandon kedua. Terus minnya tandon kedua kena plusnya PSU utama. Nanti ini minnya menjadi PSU utama, bisa kalian lihat minnya PSU utama. Ini jangan sampai kebalik ya teman-teman, nanti kebalik wah bahaya ini, gak bahaya tak. Oke, terus ini selanjutnya ini plus tandon pertama kena min tandon kedua, plus tandon kedua kena min PS utama. Ini plusnya PS utama teman-teman, plus ujungnya min sini ya. Ini kisaran 40 volt DC. Tandonnya kalau kita ukur juga 40 volt DC. Di sini juga kita ukur sekitar 40 volt DC. Jadi tandonnya sama teman-teman, tegangannya lebih efektif begitu teman-teman. Nanti untuk tandon yang versi pertama, misalkan cuma 2 set elko ya, itu bisa kalian coba memakai 2 sumber yang sama. Misalkan 32 ya pakai 32 di paralel saja. Silahkan dicoba, nanti beda hasilnya. Oke, akan saya coba ukur tegangannya berapa ya nanti. Oke, ini sudah saya siapkan alvo. Tak jepitnya dulu teman-teman. Ini tak kasih di sini aja. Soalnya tripod saya rusak. Oke, saya tancapkan teman-teman. Ini tidak saya kasih air dummy atau kapasitor filter. Oke, saya tancapkan. Oke, sudah. Ini apa? Min. Nah, ini minnya 44. Plusnya juga 44 ya. Ini tandon kedua, ini juga 44 minnya. Ini plusnya juga 44. Terus ini tandon pertama, ini minnya minus 44, bisa dilihat. Enggak kelihatan ya sih. Ini enggak pakai nyantol teman. Gini ya. Iki loh gak pakai nyantol sih. Nah ini 44 kan, bisa dilihat teman-teman, 44. Ini kena lampu loh dari Nah kalau gini kan jelas teman-teman ya. Nah ini tandon pertama, ini 44. Tandon kedua ini 45, malah naik ya. Apa ini naik? 44. Ini 45. Ini 45. Ini bagian min. Yang plus. Ini 45. Ini PS utama ya. PS utama. Tandon ini bisa diadakan kedua atau pertama ya, terserah. Ini tandon kedua. Ini tandon pertama. Ya. Oke. Jadi sama-sama 44 teman-teman. Kita 45 kita bulatkan 45 saja, enggak masalah. Atau 40 lah ya. Oke, saya coba beban memakai amplifier teman-teman, kita bunyikan nanti ya. Kita load, tapi loadnya pakai beban speaker saja teman-teman. Oke teman-teman, ini saya ukur dari plus dan min, ketemunya 87 ya.
87 yang ke plus 90 lah. 87 ini saya ukur plus min. Nah ini drivernya, ini inputnya, potential volume saya fullkan ya, ini full, benar-benar full. Nanti saya sentuh pakai jari teman-teman. Ini sudah ke speaker ya, ini badan saya tak taruh ke lantai dulu biar ngeground ya. Oke, saya sentuh ya, ini bisa kalian lihat, bisa kalian dengar ya, itu speaker ya. Ini kan continue ya. Lumayan lah. Dropnya nggak begitu banyak. Lumayan ini. Mantap, bisa dicoba teman-teman. Nanti kalau misalkan kurang puas ya mohon maaf, karena ini baru percobaan pertama teman-teman. Nanti untuk tambahan-tambahan lainnya bisa kalian koreksi sendiri ya, misalkan kurang apa. Yang jelas ini boros elko teman-teman, boros dioda juga boros elko ya. Ini lebih baik PSU utamanya dikasih elko 2 minimal teman-teman. Ini saya pakai satu set maksudnya, satu set, tandon kedua satu set, tandon pertama satu set. Ini saya nggak bisa lihat untuk PSU tandonnya teman-teman, aduh soalnya tak coba dulu ya. Nah ini dia teman-teman, ini itu sudah tak colokkan ke tandon kedua, artinya setelah PSU utama ya. Ini 91 malah malah lebih gede teman-teman, karena nggak langsung beban ya. Malah ngedropnya ini enggak banyak, enggak begitu banyak malah tandonnya, yang banyak malah PSU utamanya. 90, 83, 82 ya. Oke, ini enggak dummy load beneran ya, ini cuma pakai tangan sama speaker langsung 6 in. Oke, jadi malah lebih ngedrop yang PSU utama. PSU tandon aman. Oke, intinya ini saya hanya eksperimen saja. Kalau dinilai kurang memuaskan ya silahkan, kalau dinilai memuaskan ya silahkan ya. Oke. Oh ya, saya belum gambar skemanya ya teman-teman, tak gambari dulu ya. Nah begini teman-teman skemanya, saya jelaskan dulu ya. Ini PSU tandon, double tandon, ini 3 kiproknya atau 3 dioda, ini 3 set elko, ini sebagai elko tandon pertama, tandon kedua, dan PSU utama. Ini tidak harus satu set, ini saya nyoba satu set, tapi bisa kalian coba minimal 2 set atau 3 set ya. 4 set lebih baik, tapi ya begitu teman-teman. Nanti kalau 4 set ini jadi 7 teman-teman ya, 7 jadi 14 elko, sangat banyak ya. Oke, yang pertama ini AC. Ini usahakan kalau bisa AC-nya dibuat terpisah teman-teman, tapi dengan tegangan yang sama teman-teman. Misalkan kita pakai 45 volt AC ya, ini 45 volt AC, ini dioda pertama. Terus ini juga 45 volt AC, ini juga 45 volt AC ya. Jadi ini kan sebagai apa jenenge ya, buat percobaan saja ya. Ini saya kasih di jumper semua 32 volt AC dengan sumber yang sama. Kalau bisa dengan trafo berbeda atau yang double CT lah namanya, misalkan double CT ya,
CT-nya nanti disatukan di sini tiga-tiganya teman-teman ya. Jadi triple CT malah ini. Ini triple CT. Ini misalkan 45 volt AC, ada 3 buah, jadi 6 buah kalau ini kiproknya ya. Bingung nggak teman-teman ya? Kalau lebih baik sebenarnya seperti itu, tapi kalau mau lebih praktis ya pakai satu sumber tegangan aja seperti ini teman-teman. Ini kita jumper semua ya, seperti ini. Ini kita jumper semua. Jadi dioda pertama, ini pertama, kedua, ketiga. Ini dioda ketiga, bolak-balik tidak masalah teman-teman ya. Ini dioda ketiga, ini minnya kita umpankan di tandon pertama sama tandon kedua ini. Ini min dan plus tandon kedua. Oke, terus plusnya juga sama. Ini plus tandon pertama, min tandon kedua. Terus ini tandon pertama dibuat CT teman-teman, dibuat CT. Terus kiprok kedua, ini minnya kena, nah ini kena minnya tandon kedua, plusnya PSU utama. Nah ini plus kiprok kedua, ini kena plus plus elko tandon kedua dan kena min elko PSU utama. Saya jelaskan agak ribet teman-teman, karena instalasinya agak rumit ini teman-teman. Mohon diperhatikan, nanti kalau salah bisa meletus ini elko-nya. Dan usahakan pakai elko yang ori, jangan yang abal-abal seperti saya ini. Contoh ya, jangan gunakan yang abal-abal teman-teman ya. Saya tidak tanggung jawab kalau meletus. Ini min, ini kiprok untuk PS utama ini. Ini min mengarah ke min PS utama, elko PS utama, plus mengarah ke plus elko utama. Ini VCC utamanya teman-teman. Ini bisa tambah elko lagi biar lebih baik ya. Ini skema dasar saja. Jadi begitu teman-teman. Mungkin ada yang tidak bisa dipahami. CT-nya ambil di sini, ground speaker juga ngambil di sini. Ini saya contoh 65 VAC karena menggunakan 100 volt DC ya. Ini 10K, ini 10.000 mikrofarad. Usahakan pakai 10.000 ya, biar lebih mantap. Oke, semoga dapat dipahami, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.